Salam mahasiswaku. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dan prinsip gawat darurat. Konsep dan prinsip gawat darurat penting untuk mengenali dan menanggulangi korban. Sehingga ada 5 jangan. Jangan panik, jangan emosional, jangan tergesa-gesa, jangan mendramatisasi, dan jangan putus asa. Ini sebagai basic penata laksanaan kegawat daruratan. Jika kita lihat dari perspektif kegawat daruratan tersebut meliputi pelayanan medik segera, pelayanan ekstensif, pemeriksaan diagnostik, observasi, dan rawat inap yang semuanya harus cepat, tepat, bermutu, terjangkau sesuai dengan prosedur atau peraturan yang sudah disesuaikan institusi ataupun basic penata laksanaan pelatihan. Isu etik dan hukum dalam kegawat daruratan yaitu diagnosis kegawat daruratan, standar operation prosedur, kualifikasi tenaga medis, hak otonomi pasien, ya, itu yang harus diperhatikan terkait dengan isu dan etik. Kemudian juga ada kewajiban untuk mencegah cedera atau bahaya pada pasien, untuk memberikan kenyamanan, menyelamatkan pasien. Pengertian keperawatan kegawat daruratan. Tindakan keperawatan gawat darurat merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan profesional, cepat dan tepat yang diberikan kepada pasien yang dilaksanakan oleh perawat yang kompeten. Situasi gawat darurat sering muncul pada suatu insiden ataupun bencana yang seringkali tidak terprediksi. Jumlah korban dan tindakan yang harus dilakukan menjadi sumber daya dan keterbatasannya. Tujuan penanganan kegawat daruratan yaitu mencegah kematian dan kecacatan pada pasien, merujuk pasien gawat darurat untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai, kemudian penanggulangan korban bencana. Penyebab kematian biasanya bisa dilihat mati dalam waktu singkat 4-6 detik, biasanya kegagalan otak, pernapasan, dan kardiovaskuler. Apabila secara berlahan-lahan biasanya ada gangguan pada hati, ginjal, dan pankreas. Prinsip penanganan kegawat daruratan itu adalah menyelamatkan nyawa, membuat keadaan korban lebih stabil dan mencegah kecacatan fisik dan mental, dan meringankan penderitaan dan mempertahankan fungsi normal dengan cermat, cepat, dan tepat. Jika kita melihat klasifikasi dari kegawat daruratan, itu adalah gawat darurat, gawat tidak darurat, tidak gawat tidak darurat, dan juga pasien yang meninggal. Gawat darurat itu adalah suatu kondisi mengancam nyawa pasien dan butuh pertolongan yang segera. Gawat tidak darurat berarti membutuhkan pertolongan namun bisa menunggu beberapa saat. Tidak gawat tidak darurat yaitu keadaan yang perlu pertolongan namun bisa ditangguhkan. Prinsip penanggulangan kegawat daruratan yaitu airway, breathing, circulation, dan disability. Di dalam airway kita harus membebaskan jalan nafas. Kemudian jika kita melihat breathing, beri napas bantuan, yaitu bisa ditambah dengan oksigen. Kemudian circulation, ini yang disebut dengan compression atau pijat jantung. Ya, disability juga melihat keadaan otak yang harus dilakukan dengan prinsip segera. Apabila korban tidak sadar, maka prinsip utamanya tadi adalah membebaskan jalan napas dan juga harus meminta pertolongan. Jalan napas bebas, pasien pasti bisa berbicara ya. Jika tidak bebas ya, tidak bernapas, maka kita berikan bantuan napas. Penting juga untuk meraba nadi karotis ya. Jika nadi karotis tidak teraba, maka ini yang harus dilakukan compression atau pijat jantung. Dalam tahapan pertolongan kepada pasien, tahapan awal yaitu primary survey, menyediakan evaluasi yang sistematis, pendeteksi dan manajemen segera terhadap komplikasi akibat trauma parah yang mengancam kehidupan. Tujuan primary survey ini adalah mengidentifikasi dan memperbaiki dengan segera masalah yang mengancam. Kemudian
Tahapan primary survey meliputi airway maintenance dengan cervical spin protection, breathing and oxygenation, circulation and control, perdarahan or bleeding ya, khususnya perdarahan secara eksternal, disability, kemudian pemeriksaan neurologi singkat, exposure dengan kontrol lingkungan. Kita akan coba melihat satu demi satu tahapan daripada primary survey. Ketika kita membahas tentang tahapan primary survey, perlu terus-menerus dilakukan berulang-ulang pada seluruh tahapan awal manajemen. Kunci untuk perawatan trauma yang baik adalah penilaian yang terarah, kemudian diikuti oleh pemberian intervensi yang tepat dan sesuai serta pengkajian ulang melalui pendekatan AIR, Assessment, Intervention, and Reassessment. Ini merupakan tahapan daripada primary survey. Tahapan primary survey yang pertama ini adalah general impression. Tahap primary survey yang pertama pada general impression yaitu memeriksa kondisi yang mengancam nyawa secara umum, menentukan keluhan utama atau mekanisme cedera dan menentukan status mental dan orientasi, baik pada waktu, tempat, dan juga orang. Tahapan yang kedua dari primary survey adalah pengkajian airway. Tindakan pertama kali yang harus dilakukan adalah memeriksa responsivitas pasien dengan mengajak pasien berbicara untuk memastikan ada atau tidaknya sumbatan jalan napas. Seorang pasien yang dapat berbicara dengan jelas maka jalan nafasnya tidak mengalami hambatan. Pengkajian breathing. Di dalam pengkajian breathing, ini artinya setelah tahap dari airway dilaksanakan, maka langsung melangkah pada breathing. Dilakukan untuk menilai kepatenan jalan napas dan keadekuatan pernapasan pada pasien. Jika pernapasan pada pasien tidak memadai, maka langkah-langkah yang harus dipertimbangkan adalah dekompresi or drainasi tension, terutama pada pasien-pasien yang mengalami tension pneumotorak, hemotorak ya, close of open chest injury and ventilation buatan. Ini perlu diperhatikan. Kemudian pengkajian circulation. Circulation yang menjadi fokus kita yaitu keadaan shock yang didefinisikan sebagai tidak adekuatnya perfusi organ dan oksigenisasi jaringan. Hipovolemia adalah penyebab shock yang paling umum pada trauma. Diagnosis shock didasarkan pada temuan klinis, hipotensi, takikardi, takipneu, hipotermia, pucat, ekstremitas dingin, penurunan capillary refill, dan penurunan produksi urin. Yang kelima dalam primary survey yaitu pengkajian level of consciousness and disability. Pada primary survey disability dikaji dengan menggunakan AVPU. A. Art yaitu merespon suara dengan tepat. V. Vocalises mungkin tidak sesuai atau mengeluarkan suara yang tidak dimengerti. P. Responses to pain only. Kemudian U. Unresponses to pain jika pasien tidak merespon baik stimulus nyeri maupun stimulus verbal. Kemudian yang keenam adalah expose, examine, and evaluate. Menanggalkan pakaian pasien dan memeriksa cedera pada pasien jika pasien diduga mengalami cedera leher atau tulang belakang. Imobilisasi inline penting untuk dilakukan ya, lakukan rock roll ya untuk mengantisipasi punggung pasien. Kemudian periksa mengekspos pasien ya, terutama pada bagian-bagian eksternal. Setelah kita melakukan primary survey, kita akan melakukan secondary survey. Tahapan dari secondary survey ini adalah asesmen berkelanjutan apabila keadaan pasien sudah stabil, termasuk pemeriksaan fisik secara head to toe. Baik, itu tadi konsep dan prinsip penanganan kegawat daruratan. Selamat belajar.